lagi di channel aku, Lisna Handayani. Terima kasih yang sudah mensupport saya dan sudah mau menjadi teman saya. Semoga kalian semua sehat walafiat dan juga dilancarkan rezekinya. Aku akan memenuhi janji yang kemarin aku pengen meneruskan ceritaku ya. Entah itu ada yang mendengar apa enggak, tapi aku berharap ada yang mendengar. Semoga ini memotivasi juga buat kalian, apalagi kalau kita senasib. Jadi semoga kita bisa saling menyemangati ya. Jadi aku sudah keterima di Hong Kong, jadi sudah datang di Hong Kong gitu pertama kalinya itu 2008, kalau nggak 2000 berapa aku lupa banget, ini 2006 apa 2008 gitu loh, aku lupa ya. Itu pokoknya kalau di jumlah aku di sana tuh udah 12 tahun gitu. 12 tahun, tahun kemarin ini ya, bukan 2021, berarti 2020 itu aku terakhir pulang. Aku pulang ke Indonesia ini ya, sudah 12 tahun lah pokoknya. Semuanya di jumlah aku di Hong Kong, seperti aku kerja di Hong Kong. Setelah itu aku 2 tahun itu kerja, 2 tahun ikut majikan ya, itu digaji underpay. Underpay itu bukan standarnya ya, standarnya itu 3.400 dan aku cuman digaji 2.000 ya. Sama temen sih disuruh laporin gitu ke labor atau kemana gitu, tapi itu aku kembalikan lagi karena aku belum bisa komunikasi, cuman bisa kosakata kerja dan sebagainya itu ya. Terus bosku juga baik, kayaknya nggak tega gitu, menurut aku udah baik ya, aku udah bersyukur gitu. Cuman ya aku nggak bisa libur, otomatis kan kalau ketemu temen umpamanya nganterin anak les atau apa itu kan ketemu biasanya. Aku nggak punya HP itu selama berapa bulan gitu aku nggak beli HP, dikarenakan gaji pertama itu aku seneng langsung aku kirim ke orang tua aku, terus sisanya buat aku makan. Jadi aku nikmati, nggak pernah nyekel nyekel megang nyekel megang uang banyak gitu ya. Jadi aku itu loh, aku apa namanya, beli makanan gitu, aku seneng banget. Jadi aku sampai aku bengkak, badanku gemuk sampai 58 itu, dan standarnya aku biasanya tuh 45, terus 45 46 gitu ya, itu sampai 58 di usia segitu. Itu aku bener-bener gemuk banget, pokoknya lurus banget gitu, bodinya tuh lurusnya lurus ngembang gitu. Nah ya namanya juga baru megang uang, terus dasarnya aku memang seneng makan, terus seneng ngemil gitu. Satu hari itu biasanya sampai beli namanya roti. Roti di sana kalau yang pernah di Hongkong pasti tahu polo pau itu, aku sehari habis 6 7 itu sekali makan itu aku 3 gitu loh. Jadi sehari itu jumlahnya itu aku masih inget banget, itu sampai badanku mengembang itu aku makan roti itu. Terus kayak makan sankis itu ya, buah sankis itu, saking aku senengnya. Biasanya kalau di rumah itu nggak bisa beli, nggak punya duit seperti itu kan. Jadi di sana ada buah-buah yang seperti itu, stroberi apa itu, aku semuanya beli, aku pengen ngerasain semuanya gitu. Sampai aku periksa ke dokter itu karena over ya, makanya over. Sehari itu aku sampai 12 sankis itu pernah. Dan habis itu aku ya itu guys, apa kayak mules terus gitu, mules sakit lah pokoknya sampai lemes gitu. Terus katanya dokter, kamu salah makan gitu ya. Aku ditanya bosku, kamu makan apa emang? Ya aku ngerasa nggak makan apa-apa ya, maksudnya kayak menurut aku kayak normal makan ya, makan buah kayak gitu. Aku nggak ngerti kalau makan buah terlalu over ataupun makan apa itu sebenarnya apa, perut kita nggak bisa nerima tapi kita doyan makan itu, nggak ada rimnya gitu loh, makan terus makan terus makan terus kayak gitu. Itu nggak kuat perutku, akhirnya kayak dicuci gitu loh, mules terus sampai lemes, itu aku nggak bisa kerja. Nah udah aku diperiksakan sama bosku ya, diperiksakan, minum obat, terus ngomong hati-hati kalau makan kayak gitu. Nah itu tadi ya, bosku terus apa ya, baik ya, menurut aku baik. Aku di sana jarang masak. Sebelum beliau kerja itu yang ibu nyonya itu masak dulu gitu, masak, bukan masak nasi. Kalau masak nasi disuruh aku nanti sore, nggak boleh kan. Kalau pagi dia kerja terus masak nasi buat malam itu nggak mungkin, jadi aku sudah diajarin. Tapi kalau untuk masak lauk gitu, kayak lauk yang ada rasanya, umpamanya kalau di Indonesia kayak opor kayak gitu, aku nggak dikasih gitu loh. Jadi bosku yang masak sendiri, cuma nanti sayurnya aku disuruh jauh, disuruh apa, oseng gitu, suruh oseng atau ngerebus itu.
aku nggak apa-apa gitu ya. Nah akhirnya 2 tahun aku di situ bukan di sini, maaf. Nah aku 2 tahun di situ. Alhamdulillah bosku tuh sampai nganterin aku ke agent sana. Dia bawain koper, aku masih ingat, bawakan aku koper, pokoknya baik lah. Terus dia pengen ngambil aku lagi gitu. Bosku itu pengen ngambil aku lagi untuk kerja sama dia, tapi karena gajinya kan aku udah tahu, udah punya pengalaman gitu, 3.400 ya, itu 3.400. Terus dia ngomong, kamu mau nggak aku gaji dua berapa ya, aku tambahin 500 gitu, jadi 3.000. Ya otomatis aku, maaf bos, aku nggak bisa gitu, kalau segitu aku pengen cepet nabung dapat duit kayak gitu, karena orang rumah butuh dan aku sendiri juga butuh untuk masa depan gitu. Aku ngomongnya nggak sefasih itu sih bahasa sana, cuman mereka ngerti gitu loh, kalau di rumah itu lagi butuh duit gitu, kayak pakai bahasa isyarat tuh mereka ngerti kok kayak gitu ya. Mungkin kalau ada aku bisa bahasa Inggris sedikit gitu, aku tempel-tempelin tuh bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit gitu, paham gitu loh. Alhamdulillah kayak gitu ya. Mungkin orang pinter kayak gitu, jadi kita ngomong pakai bahasa isyarat, mereka juga bisa memahami. Nah seperti itu ya. 2 tahun itu finish di sana, alhamdulillah. Walaupun gaji standar itu, kalau nggak salah dulu aku dapat 40 juta kalau nggak salah, yaitu 2 tahun itu 40 juta. Nah aku itu memperbaiki rumah. Nah rumah aku seperti ini guys, dulunya seperti ini, bambu kayak gini, dan diperbaiki sampai sekarang ini ya, kayu ya, jadi kayu kayak gini ya, walaupun hairplek, tapi aku udah bersyukur banget. Nah setelah aku kerja 2 tahun di situ, aku pindah majikan lagi, dan majikan yang ada di itu tempat yang nggak bisa aku sebutin itu, yang kedua itu aku dapat majikan yang awalnya tuh seperti enak, karena dia tidak, aku kalau interview itu nggak mau pilih-pilih gitu, jadi sekali interview langsung aku terima, aku nggak mau pilih-pilih itu ya. Jadi mikirku kalau aku nasibnya baik, aku nggak mau buang-buang waktu juga. Jadi kalau nasib aku baik, aku pasti akan ditemukan dengan orang baik kayak gitu. Nah alhamdulillah menurut aku itu baik. Ternyata awalnya sih kayak enak banget, dia ngomong kayak kamu kerja di sini gitu, kamu kerja di sini. Aku nggak pernah di rumah karena beliau ini adalah suster dari Makau atau mana gitu ya, pokoknya dia nggak pernah di rumah lah. Akhirnya di majikan kedua ini aku bertahan sampai 10 bulan, dan aku mengundurkan diri. Bos aku juga kaget kenapa mengundurkan diri, ya karena itu tadi, di sana kerjaan ya banyak, menurut aku ya, sering keluar gitu. Terus anaknya hiperaktif banget, itu yang cewek tomboy gitu. Terus anaknya tuh ada 3, yang 2 cowok, yang satunya sudah kuliah. Biasanya kuliahnya kalau nggak salah di Amerika gitu loh kuliahnya. Jadi kalau liburan itu pulang gitu. Nah yang satunya lagi itu SMP, dan yang paling kecil itu SD yang aku ngomongin, tapi hiperaktif banget orangnya, jadi suka lari-lari gitu. Aku sampai ngos-ngosan banget, terus sampai yang tadinya gemuk dari majikan pertama itu aku sampai kurus gitu. Kurus karena itu tadi, setiap berangkat sekolah ataupun main itu lari, terus aku disuruh ngejar dia gitu loh guys. Jadinya kan aku nggak, apa ya istilahnya, belum bisa adaptasi. Biasanya juga jalan yang nyantai dan sebagainya, terus kayak harus lari-larian kayak gitu, olahraga yang over lah menurut aku itu ya. Itu setiap hari karena hiperaktif itu tadi anaknya. Nah bukan karena anaknya hiperaktif aku lalu memutuskan gak kerja, itu karena banyak banget kayak fitnah kayak gitu ya. Kayak bosku tuh biasanya belanja itu kalau sehari itu aku dijatah 50 dolar. 50 dolar itu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, dan juga jajannya kalau anaknya yang cewek ini minta jajan gitu. Dan aku nggak bisa membagi uang 50 itu bisa memenuhi semuanya itu gitu loh. Terus sampai aku berpikir, aku kan nggak jarang sharing-sharing sama temen ya, umpamanya harga ini apa aku yang nggak bisa belanja, itu bosku juga bilang, pembantu yang dulu aja bisa kok, tak kasih segini tuh masih ada sisa.
Tapi kok aku belanja itu sampai aku sendiri itu loh kasih uang uang kerjaku gitu loh, kayak uang gajiku itu buat bayarin itu, karena nggak cukup kan gitu. Aku sampai pusing sendiri, apa aku yang nggak bisa. Kalau kayak gini, kalau aku ngadu nanti uangnya nggak cukup atau apa gitu kan aku dimarahin gitu, terus kayak dibodoh-bodohin gitu ya. Aku nggak tahu ini aku yang nggak bisa belanja atau aku tapi aku mikirnya aku aja yang nggak bisa belanja gitu. Nah, akhirnya aku nggak kuat. Nah, itu pada malam harinya tidur di rumahnya itu siapa, di rumah orang tuanya bosku itu yang cewek itu ya. Itu kan bosku sudah cerai gitu sama suaminya. Jadi kalau setiap hari Minggu itu pasti malam Minggu itu tidurnya di rumahnya itu neneknya itu. Di sana itu banyak banget, ada Gaufu, Gaumo, ada anaknya Gaufu sama Gaumo, ada siapa Kungkung, ada Mama itu. Ya ada itulah pokoknya banyak lah, berapa orang ya, 7 orang mungkin dari bos sama bosku itu adalah, kalau 8 orang mungkin lebih ya, lupa aku. Pokoknya banyak banget sampai penuh gitu. Aku tidurnya di bawahnya anakku gitu ya kalau tidur di sana. Tadi anakku yang cowok itu di atas ranjang atas gitu, tapi pintunya nggak boleh dibuka karena anaknya juga sudah gede gitu loh. Cuman ya apa, untung aja anakku nggak rewel gitu loh, nggak nakal kayak gitu, walaupun tidur atas bawah gitu, dia nggak macem-macem nggak gimana. Tapi pada malam itu yang macem-macem itu adalah siapa, Gaufuku itu tadi yang macem-macem, yang pokoknya pengen nggak baik lah sama aku. Untung aku kayak dibangunin, kayak ada yang bangunin gitu, hei bangun gitu loh. Tapi bukan orang, kayak hatiku tuh nyuruh bangun gitu. Terus dia tuh bawa selimut gitu loh, ngomong kan mabuk ya, itu supir taksi gitu mabuk. Oh, kamu 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 mau ngapain, aku kayak gitu, kamu mau ngapain aku gitu. Aku panik gitu, aku bilangin loh, aku sama ketakutan kayak gitu. Di sampingku kan jendela, aku mau ngomong kalau kamu nggak pergi dari sini aku mau lompat gitu, kalau nggak lompat aku mau teriak gitu. Dia ngomong kalau kamu teriak itu apa, kakak aku nggak percaya dan sebagainya. Ya udah, akhirnya aku kalah. Akhirnya aku, maksudnya akhirnya dia pergi gitu loh. Tapi aku besoknya difitnah, katanya aku mancing-mancing kayak gini, dia takut kalau aku ngadu duluan gitu. Itu alhamdulillah nggak dia apa-apain ya, cuman dia kayak mau mendekati gitu loh. Untung kok aku kayak disuruh, ada yang nyuruh hatiku itu kayak nyuruh, bangun, ada orang yang ingin jahat sama kamu kayak gitu loh. Aku langsung bangun, ternyata beneran ada orang itu tadi. Aku kaget banget. Dan besok paginya tiba-tiba ada laporan dan nyonyaku itu bilang, kamu jangan macem-macem ya sama adikku kayak gitu. Oh, emang aku kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku bingung juga, tapi aku nggak mau jawab karena di sana nggak seneng orang pokcoy. Pokcoy itu adalah membantah atau menjawab ya kayak gitu. Aku pikir, tapi sebenarnya kita membantah atau menjawab itu kalau kita benar itu penting ya. Tapi ya nggak harus gontok-gontokan kayak gitu, maksudnya keras-kerasan gitu. Kita menjelaskan aja gitu. Cuman saat itu kan belum ada pengalaman juga, nggak pernah otot-ototan sama bos gitu loh, kayak bertengkar kayak apa, menjelaskan sesuatu yang kayak gitu. Aku selalu diem, kayak dulu itu kayak gitu, salah apa bener aku selalu diem gitu loh. Dan ternyata sampainya di sini ada ilmu nih, apa, kalau kita memang benar, kalau posisi kayak gitu ya kita berusaha semampu kita agar kita tidak ditindas kayak gitu ya. Akhirnya aku udah keluar dari majikan itu ya, aku nggak dikasih duit pesangon. Intinya kayak ngebreak itu biasanya kan break kontrak itu kalau sebulan sebelum break kontrak kita ngomong, kita digaji 1 bulan gaji. Aku langsung aja itu aku bayar bos, malah aku bayar itu tadi bosku tadi. Aku memutuskan kerja, jadi aku yang bayar dia karena aku nggak nunggu 1 bulan. 1 bulan apa mau cabut dari situ gitu loh. Ya udah, aku nggak mikirkan kerugian dan sebagainya, yang penting aku aman. Akhirnya aku keluar dari majikan situ, alhamdulillah. Seminggunya itu aku interview, aku dapat lagi majikan yang baru yang baik. Nanti kelanjutannya aku kasih lagi ya, biar nggak jenuh. Tunggu ya, jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga ini memotivasi buat kalian semuanya bahwa kita
kalau jadi TKW itu jangan diremehkan ya. Di sana perjuangannya itu sangat-sangat pokoknya semuanya lah, sudah jiwa raga, berjuang jiwa raga, terus berjuang hati, capek pikiran, capek semuanya. Jadi kalau mereka libur happy itu mereka kayak senang, kayak berdandan, kayak apa, itu untuk menghibur diri karena selama 6 hari mereka tertekan. Tapi itu yang dapat majikan nggak baik. Kalau majikan yang baik itu mah kayak kayak rumah sendiri kayak gitu. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa tonton video selanjutnya agar aku semangat ngasih motivasi dan juga cerita yang pernah aku alami. Semoga kalian semuanya lebih bersyukur dengan hidup kalian, jangan selalu menoleh ke atas, sekali menolehlah ke bawah, itu masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.